البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Kita masih di hadis masih di muka surat 284 dari Syarah Kitabil Iman dalam Sahih Bukhari itu, Syarah Sahih Bukhari. Setelah menyebutkan hadis dalam bab ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian nanti akan disebutkan beberapa hadis yang lain yang terkait dengan masalah ini karena ada hikmah. Jazakallahu khairan. Baik, si penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, summa inna hadzal hadis lam yanfarid bihi Anas radhiyallahu an. Kemudian sesungguhnya hadis ini, hadis Anas ini, Anas tidak menyendiri dengannya. Yang meriwayatkan masalah hubul ansor ini bukan hanya Anas. Bal qad jaa aidan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Bahkan juga telah datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Akhrajahu Muslim birakam as-sadis wa sab'in 76 faqal hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini lama-lama kita jadi apa? Akrab dengan para salaf yang menjadi periwayat hadis. Qutaibah bin Sa'id. Qal hadatsana Yaqub yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abi Hurairah lafadznya la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak ada yang membenci Ansar, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa hubbul ansar min haitsu kanu ansaraddin. Cinta kepada Ansar karena mereka memang penolong agama ini, bukan karena kepribadian semata, bukan karena nasab, tapi karena mereka menolong agama ini. Wa mudhirih, merekalah yang menampilkan, memenangkan agama ini. Wa bazilina amwalahum wa anfusahum, dan mereka mencurahkan harta benda dan jiwa mereka fi i'zazih, untuk memuliakan agama ini. Wa i'zazi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'la'i kalimatih, dan meninggikan kalimatnya. Dalalatun qati'atun ala sihhati iman, ini adalah dalil yang pasti tentang benarnya keimanan man kana kadzalik, orang yang keadaannya seperti itu. Wa sihhatu mahabbatihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesuai tidak ini ataukah sebenarnya baru titik gitu ya, itu yang sesuai, menunjukkan benarnya kecintaan orang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang baru titik. Kemudian wabugduhum, nah itu baru sesuai ya. Kalau tadi wasihati mahabbatihi lin Nabi, kemudian titik, kemudian bugduhum. Sementara kebencian kepada Ansor, lidzalik, disebabkan karena mereka menolong agama, malah dibenci oleh orang ini. Misalkan dalalatun qati'atun alan nifaq, merupakan dalil yang pasti tentang kemunafikan orang itu. Oh, siap. Nulis yang baik. Oh, afwan, bagikan situ. Wajah aidan min hadis Abi Sa'id al-Khudri. Hadis yang ketiga tentang masalah ini datang dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Akhrajahu Muslim bi raqam as-sabi' was sab'in
Berarti yang setelah itu ya. 77. Faqal wa hadatsana Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Qala hadatsana Jarir. Yaitu perpindahan sanad kembali ke Muslim. Wa hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Pak Cik dari Utsman. Qala hadatsana Abu Usamah. Kilahuma anil A'mash. Kilahuma yaitu Abu Usamah Muhammad bin Usamah dengan siapa? Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dhabi. Dua-duanya meriwayatkan dari A'mash. An Abi Saleh an Abi Sa'id. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidaklah membenci Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanbih, ada yang perlu diingat. Hadzal bughdu yadullu ala khalalin fi imani sahibih. Kebencian ini tadi, benci pada Ansar itu tadi, menunjukkan akan cacat, adanya kecacatan di dalam iman pelakunya. Amma idza abghadha ba'dha afradis sahabah, adapun jika orang ini membenci sebagian individu sahabat lil umuri syakhsiyah karena perkara pribadi, mungkin pernah terjadi perselisihan di masa itu barangkali sehingga membenci tetangga yang Ansor karena pribadi, awil ijtihadiyatil khati'ah atau ijtihad yang keliru, menuduh orang ini munafik, seperti barangkali sebagian sahabat yang menyangka sama itu Malik bin Duksum al-Ansori ini munafik karena dekat-dekat dengan munafikun sehingga membenci Malik sebagian sahabat. Tapi ini sahabat berijtihad bukan karena benci Ansor. Fala yuhkamu ala murtaki bihi bin nifaq. Maka pelakunya yang membenci individu sahabat tadi tidak dihukumi sebagai orang munafik. Qala al-allamah al-Qurtubi rahimahullah tanbih, ada peringatan, man abghadha ba'dha man dzakarna, orang yang membenci sebagian dari orang yang telah kami sebutkan, minas sahabati radhiyallahu anhum, dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, min ghairi tilkal jihad, bukan dari arah itu. Arah apa itu? Keimanan, arah pertolongan Islam. Allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, bal li amrin tariq, tetapi karena perkara yang datang tiba-tiba, bukan karena didasarkan masalah iman atau nifak atau kekufuran itu. Wa hadasin waqi', dan peristiwa yang terjadi, kebetulan ada perselisihan antar tetangga karena ya namanya tetangga kadang setan mengadu domba. Min mukhalafati gharad, yaitu tetangganya yang ini menyelisihi hasrat orang yang itu. Saya nak apa kira-kira ya? Mungkin saya nak merisik putri Anda. Tak nak lah, kamu kurang memenuhi syarat. Akhirnya timbul kebencian. Yang seperti ini di luar pembahasan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ada seorang tabi'i yang ya individu tidak maksum memang, dia merisik seorang wanita untuk apa? Untuk menikah dengan dirinya. Tahu-tahu wanita ini menolak dan kawin dengan lelaki yang lain. Wah, akhirnya emosi dan membunuh wanita ini. Nah, ini perkara-perkara individual, tidak terkait dengan masalah dasar-dasar iman dan kekufuran. Membenci wanita yang sama-sama dari kalangan tabi'in. Tentunya ini tidak masuk dalam pembahasan, terutama di kalangan Ansor, yaitu di Madinah. Keluarga Ansor, keturunan Ansor dikatakan Ansor juga. Au dararin hasol, atau pernah adanya suatu kerugian yang terjadi perniagaan atau tahu-tahu yang ini rugi dan membuat uang orang itu habis, akhirnya ada timbul kebencian misalkan. Namanya perkara perniagaan terkadang menjadi permusuhan, tapi ini masalah-masalah pribadi. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, lam yakun kafira, maka orang yang membenci orang tadi dengan sebab-sebab tadi bukanlah orang kafir. Wala munafiqon, bukan pula dikatakan munafik. Bisa babi dzalik, disebabkan karena perkara itu. Seperti perintah Muawiyah dan orang-orang setelahnya agar agar khatib selalu melaknat Ali dan keturunannya. Ini tidak dikatakan mereka munafik. Ini karena perselisihan terkait dengan darah Utsman, bukan karena masalah benci Ansor atau benci Muhajirin dari sisi jenisnya, bukan.
Kata beliau li'annahum radhiyallahu anhum, karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum qad waqa'at bainahum mukhalafatun katsirah. Telah terjadi di antara mereka perselisihan yang banyak. Ini wajar, kita masih sesama manusia. Terjadi perselisihan. Yang penting bukan dalam masalah dasar-dasar agama dan yang semacam itu. Azimah dan bahkan besar sampai terjadi pertumpahan darah waktu itu. Karena silap ijtihad gara-gara orang-orang Khawarij dari Mesir itu. Wa hurubun hailah, dan peperangan yang menakutkan atau mengerikan. Iya, yang mati sampai ribuan. Macam mana? Perang Jamal yang mati sampai 5.000. 5.000 bukan orang macam kita, tapi sahabat dan tabi'in. Tentunya ini adalah sangat mengerikan. Tapi tidak dikatakan, oh ini sebagiannya berarti munafik. Tidak begitu. Wa ma'adzalik falam yukafir ba'duhum ba'da. Sekalipun demikian, maka sebahagian dari mereka tidak mengkafirkan yang lainnya. Wala hakama alaihi bin nifaq, dan tidak pula menghukumi orang yang itu sebagai seorang munafik. Lima jara bainahum min dzalik, disebabkan karena apa yang terjadi di antara mereka dari peristiwa-peristiwa tadi. Wa inna makana haluhum fi dzalik halal mujtahidin. Hanyalah keadaan mereka dalam peristiwa tadi keadaan orang-orang yang berijtihad fil ahkam dalam masalah hukum-hukum itu. Fa imma ayyakuna kulluhum musiban, maka boleh jadi mereka semua benar. Fima dhaharalah, di dalam perkara yang nampak bagi dia. Bahkan kadang ada yang ditarik lehernya karena apa? Qiraahnya lain. Ini karena apa? Ya menyangka, oh dia keliru, saya yang betul. Kemudian Nabi memperbaiki pemahaman. Awil musibu wahid, atau boleh jadi yang betul satu orang, satu pihak. Wal mukhti ma'dzur, yang keliru dapat udzur, namanya ijtihad. Bal mukhatabun bil amali ala ma yarah. Bahkan orang yang berijtihad dan keliru, dia diperintahkan untuk mengamalkan apa yang dia pandang, wa yadhunnuh, dan dia sangka makjur, mendapatkan pahala. Wa yadhunnuh, apa yang dia sangka. Thaib, dohirnya makjur ini sebagai apa? Ini sebagai naat dari mukhatab kah? Kalau yadhunnuhu mestinya makjuran kan, karena dhanna ini memiliki dua maf'ul bih. Iya, selama tidak nampak dalil yang lain lebih kuat atau hujah yang lain lebih kuat, maka dia diwajibkan untuk mengamalkan apa yang sampai disitulah penghujung ijtihad dia, tidak dibebani melebihi kemampuan. Faman waqa'a lahu ba'dun fi ahadin minhum bughdun fi ahadin minhum, maka barang siapa terjadi pada dirinya kebencian pada salah seorang dari mereka, li syai'in min dzalik, karena sebagian perkara dari masalah itu, fahuwa asin, maka dia pelaku maksiat. Baik, jelas membenci orang mukmin dosa, tapi tidak sampai munafik, karena bukan masalah mukmin ini menolong agama Allah saya benci dia, bukan masalah itu. Jelas membenci sesama mukminin dosa, kecuali kalau apa yang dibenci memang layak dibenci, misalkan walaupun tetap mukmin. Ada nggak mukmin yang pencuri? Ada aja, tetap ada ya. Pencuri atau penjudi ada, tetap dia mukmin, tetapi ya maksiat. Nah, ini dibenci karena masalah itunya. Yajibu alaihi taubatu min dzalik, dia wajib bertaubat dari kebenciannya tadi. Kebencian yang memang tidak pada tempatnya, tapi tidak sampai menjadi kemunafikan. Wa mujahadati nafsih, wa mujahadatu nafsih, dia wajib untuk memerangi dirinya sendiri fi zawali ma waqa'a lahu min dzalik, untuk menghilangkan apa yang terjadi pada dirinya dari perkara-perkara tadi. Kadang apa? Persaingan di pejabat, ini sudah naik duluan, yang ini ternyata apa? Belum naik-naik juga, belum naik pangkat. Terkadang timbul kebencian. Nah, ini bukan kemunafikan, tapi ya maksiat yang seperti itu. Tergantung situasinya. Boleh jadi yang ini layak dibenci karena pakai rasuah mungkin. Nah, itu pembahasannya jadi lain. Memang layak dibenci pelaku rasuah, pelaku maksiat. Bi ayyatadzakkara fadailahum, yaitu dia wajib memerangi diri dengan apa? Mengingat keutamaan mereka. Ini kalau antar sahabat atau tabi'in dengan sahabat, mengingat keutamaan sahabat tadi, wasawabiqahum, dan keutamaan mereka yang terdahulu. Ya, kami datang belakangan, sementara mereka lebih dahulu Islam, lebih dahulu hijrah, lebih dahulu menolong Nabi, dan seterusnya. Wa malahum ala kulli
man ba'dahum minal huquqid diniyah, dan mengingat apa yang menjadi hak para sahabat terhadap setiap orang yang setelah mereka berupa hak-hak keagamaan. Jelas wajib mengagungkan sahabat, memuliakan sahabat, dan seterusnya. Wa duniyawiyah, dan juga dari sisi keduniaan barangkali seperti masalah Abu Hafs Umar ibnul Khattab, walaupun beliau Amirul Mukminin, tapi beliau menjadikan dalam masalah subsidi itu Bani Adi paling akhir. Yang pertama adalah yaitu apa? Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Ini masalah nasab keduniaan, tapi beliau tahu keduniaan tidak murni dunia, tapi ada sisi keagamaan, memuliakan nasab yang layak dimuliakan. Itlam yasil ahadun mimman ba'dahum li syai'in minad dunya waladin illa bihim. Karena tidak ada seorang pun yang datang setelah sahabat mencapai sedikit saja dari perkara dunia ataupun agama kecuali dengan sebab para sahabat. Kekayaan, sebabnya apa? Para sahabat yang berjihad, lalu generasi-generasi berikutnya jadi memiliki ghanimah banyak, kekayaan yang banyak, negeri-negeri yang luas, rumah yang indah, dengan sebab jasa para pahlawan sebelum mereka. Wa bisababihim, dan dengan sebab mereka. Demikian pula masalah agama, dari mana kita mendapatkan wahyu Quran yang betul? Dari sanadnya para sahabat, mendapatkan hadis yang betul dengan apa? Bimbingan dan sanad para sahabat. Memahami hadis dengan bimbingan para sahabat. Jadi semua keutamaan itu sebabnya adalah dari generasi yang pertama itu. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Wa bihim wasalat lana kullun ni'am. Karena dengan sebab mereka lah semua jenis kenikmatan sampai kepada kita. Jalan ke surga mereka yang mendahului, sehingga kita tinggal ikut jalannya. Tapi tidak sesempit sebagian orang, perkara yang sebenarnya bukan perkara yang diniatkan ta'abudiyah, dikritik, disalah-salahkan dengan alasan tak ada salafnya, itu kalau perkara yang terkait dengan keagamaan. Tapi kalau sekedar bangunan, bukan diniatkan ta'abudiyah, tak masalah itu. Jangan mempersempit apa yang lapang. Tayyib. Wan dafa'at annal jahalat wan niqam. Dan dengan sebab mereka lah tertolak dari kita kejahilan-kejahilan dan hukuman-hukuman, ya dengan jasa para sahabat. Wa man hasalat bihi masalihud dunya wal akhirah, dan barang siapa dengan sebab hasalat bihi, barang siapa memperolehi kemaslahatan dunia dan akhirat, ataukah bihi berarti dengan sebab dia. Barang siapa dia mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan sebab orang itu, fabughdhuhu kufranun lin ni'am, maka membenci orang itu adalah kekufuran terhadap nikmat-nikmat. Al-fakhirah gitu ya akhirnya ya. Yaitu apa? Kenikmatan yang megah, fakhir, megah, yang mewah. Mestinya ada titik dua ya, fakhirah. Wa safqatuhu khasirah. Perniagaan orang ini rugi. Iya, benci sahabat, rugi nanti dia. Amalan boleh gugur itu. Selesai dari al-mufhim. Summa innal jaza min jinsil amal. Kemudian sesungguhnya balasan itu termasuk dari jenis amalannya. Annaman ahabbal ansor ahabbahullah. Barang siapa cinta pada ansor, Allah akan cinta pada dia. Waman abghadahum abghadahullah. Barang siapa membenci ansor, maka Allah akan membenci dia. Kama fi hadisil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib, dan ini rangkaian dalam Sahih Muslim. Hadis ini. Ini satu bab semua. Karena memang kembalinya ke masalah ansor. Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, mestinya huma ya. Haisu akhrajahul Bukhari, yang mana ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim min tariqi Syu'bah qala akhbarani Adi ibnu Sabit. Adi bin Sabit bin Khiyar. Beliau adalah min kibarit tabi'in. Mursalnya bagaikan mursal siapa? Sa'id ibnul Musayyab. Walaupun Sa'id ibnul Musayyab lebih terkenal. Qal sami'tul Bara'. Saya mendengar Al-Bara' radhiyallahu anhu qal sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq. Orang-orang Ansar tidak ada yang membenci, tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Maka barang siapa cinta kepada Ansar, Allah cinta pada dia. Waman abghadahum abghadahullah.
barang siapa benci Ansor, maka Allah benci dia. Tayyib. Wa qad alimna, dan kita telah mengetahui annal ansor min auliya illahi ta'ala. Orang-orang Ansor termasuk waliullah. Kalau tak, siapa wali itu? Apakah wali hanya yang punya kesaktian? Para sahabat banyak yang memiliki keajaiban-keajaiban. Walaupun mereka tidak mempopulerkan, oh diri saya sakti begini-begini. Tidak demikian. Kalau diistilahkan kesaktian ya, karomah. Bahkan yang sufi-sufi itu bukan karomah, itu sekedar apa? Khurafatnya syaitoniyah. Jelas Ansar mereka wali Allah, beriman dan bertakwa. Faman ada waliyallahi faqad a'lanallahu biharbih. Maka barang siapa memusuhi wali Allah, maka sungguh Allah telah mengumumkan peperangan pada dia. Ya Allah yang cemburu. Kama sayati bayanu dzalik, sebagaimana akan datang penjelasan masalah ini fi hadisil wali, dalam hadis wali insyaallah. Wa man ahabbahullah, barang siapa dicintai oleh Allah, fa innallaha sayuwaffiqu jami'a a'dha'ih, maka Allah akan memberikan taufik pada seluruh anggota badannya. Iya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ma'ruf hadis itu, hadis Abi Hurairah itu. Diberi taufik dengan sebab dia beramal soleh dan dicintai oleh Allah. Wa yu'idzuhu min kulli su'in wa makruh. Dan Allah akan melindungi dia dari setiap perkara yang buruk dan tidak disukai. Tapi para nabi mengalami musibah-musibah. Ini sudut pandang yang lain, yaitu untuk menambah derajat dan sebagainya, dan untuk menjadi teladan bagi umat. Tapi dari sudut pandang yang ini, semakin dicintai Allah, semakin dilindungi dia. Wa yu'tihi ma sa'alah, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Kama sayati bayanu dzalika fi hadisil wali. Sebagaimana akan datang penjelasan itu dalam hadis wali insyaallah. Wa man abghadahullah, sebaliknya barang siapa dibenci oleh Allah, fayalahu min khasaratin wa ta'asah, maka alangkah besarnya kerugian dan kesialan dia. Ya, kalau Allah sampai benci, kita mau berlindung kepada siapa? Langit dan bumi milik Allah. Langit dan bumi membenci para orang-orang yang jahat. Baik, sekarang pembahasan dari sisi usul fikih. Tapi ya masuk dalam penerapan fikih. Dalalatut tanbih. Dalil yang sifatnya tanbih, yaitu qiyas aulawi. Kalau ini aja begini, apalagi yang begitu. Apa itu? Idza kana hubbul ansari min alamati kamalil iman. Apabila cinta pada ansor itu termasuk alamat sempurnanya keimanan, fahubbul muhajirin min babil aula. Maka cinta pada muhajirin lebih utama lagi. Walaupun hadis tidak menyebutkan itu dalam bab ini, tapi ini masuk dalam qiyas aulawi atau dalalatut tanbih. Li'annahum jama'a, karena muhajirin menggabungkan bainal hijrati wan nusrah, antara hijrah dan pertolongan. Kalau ansor amalannya adalah apa? Nusrah. Kalau muhajirin hijrah wan nusrah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa kadzalika hubbul muhajirin. Demikian pula kecintaan pada para muhajirin. Alladzina hum afdalu minal ansor, yang mana mereka lebih utama dari ansor. Minal iman, ini bagian dari iman juga. Thayyib. Wa fi sahih Muslim an Ali, Ali contohnya, contoh muhajirin. Qal innahu la ahdun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilai. Sesungguhnya perkara ini tadi adalah perjanjian yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saya. La yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidak ada yang mencintai saya kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci saya kecuali munafik. Mubtadi' yang mana yang benci Ali, yaitu kelompok Nawasib yang memusuhi, yang memancangkan permusuhan pada ahli bait. Tapi bukan kemudian hadis ini hadisnya orang-orang Syiah. Orang Syiah mereka tidak ikut syariatnya Ali, mereka benci syariatnya Ali. Syariat Ali ikut Nabi Muhammad. Thayyib. Bahkan apa, sebagian puak-puak Syiah telah terang-terangan di dalam kitab-kitab mengatakan apa, sebagian tapi bukan semua, tak semua berani mengatakan Ali layak masuk neraka karena dia menyembunyikan wasiat Nabi dan menyembunyikan wahyu Allah yang menjadikan Ali sebagai khalifah setelah Nabi. Jadi Ali harus masuk neraka. Nah, sebagian memang terang-terangan. Memang sebenarnya mereka benci Ali, benci Al-Hasan juga, karena Ali dan Hasan setia kepada Abu Bakar dan Umar.
Selesai dari Fathul Bari. Punya Ibnu Rajab. Wa hadza yadullu ala annal mahabbata syar'iyyah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kecintaan syariah mutafawitah itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak semua sama. Antar kita tidak sama, kita dengan para ulama tidak sama, dan seterusnya. Kualiti lain-lain. Bitafawuti qadri dinil mahbub. Sesuai dengan perbezaan kadar agama orang yang dicintai. Jelas lain kecintaan kita dengan Ansor, dengan apa? Kecintaan kita dengan Muhajirin. Sebagaimana lain kecintaan kita dengan sahabat dengan apa? Kecintaan kita dengan Nabi. Jelas kadarnya lain-lain. Dan semuanya adalah kecintaan syariah. Fakullama kana qadruhu fid-dini a'zam, maka semakin agung kadar orang ini di dalam agama, kana yambaghi an takuna mahabbatuna iyyahu aksar. Mestinya kecintaan kita kepada dia lebih banyak lagi. Iya, kita cinta kepada sesama mukminin ini wajib. Tapi tak bolehlah disamakan dengan kecintaan kita dengan sahabat, jelas lain. Kecintaan kadarnya lain-lain. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Wa man kana lahu maziyatun fiddin, barang siapa memiliki keistimewaan di dalam agama ini, kenapa? Li suhbatihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi karena dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, auli qarabatih, atau karena kekerabatan dia dengan Nabi. Jelas apa? Kita wajib mencintai sama mukmin, tapi ahli bait lebih wajib dicintai. Walaupun bukan ditaklidi, bukan diyakini maksum, tapi memang mereka lebih berhak dicintai dibanding dengan keumuman mukminin. Karena ada sebab lain. Au nusratih, atau karena dia menolong Nabi. Jelas kita wajib lebih mencintai dia dibanding yang tidak seperti itu. Falahu mazidun falahu mazidu khususiyatin fi mahabbatihi wa bughdih. Maka dia memiliki tambahan kekhususan dalam masalah kecintaan dan kebencian. Bukan berarti malah dia dibenci, tapi semakin dia tidak menolong Nabi, ya semakin dibenci. Dari sudut pandang ini. Jelas, yang menolong Nabi, kerabat Nabi, dan apa itu, sahabat Nabi, tidak dibenci tentunya. Wa man kana min ahli sawabiqi fil Islam, barang siapa dia termasuk dari orang yang terdahulu di dalam Islam, kal muhajirin al awwalin, seperti muhajirin generasi pertama, fahuwa a'zamu haqqan, maka dia lebih agung haknya, lebih besar haknya. Mislu Ali, seperti siapa? Ali radhiyallahu an, dibandingkan dengan siapa? Misalkan Amr ibnul As dengan siapa itu? Abu Sulaiman. Siapa Abu Sulaiman? Iya, Khalid ibnul Walid yang hijrah, yang apa itu, masuk Islam setelah Hudaybiyah. Jelas levelnya lain. Walaupun semuanya sangat utama. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan, annal munafiqina innama kanu yu'rafuna bi bughdhi Ali. Bahwasanya para munafikin dahulunya dikenali dengan kebencian mereka pada Ali. Yaitu munafikin karena apa? Orang-orang Khawarij dikatakan munafikun. Nah, jelas Khawarij mereka sampai membunuh Ali, naudzubillah, atas kejahatan itu. Wa man huwa afdalu min Ali. Dan juga munafikin diketahui dengan sebab apa? Mereka membenci orang yang lebih utama dari Ali, ke Abi Bakar wa Umar. Jelas ini bukan masalah Khawarij kali ini. Tapi apa? Munafikin dari generasi, dari orang yang lain, yaitu apa itu? Orang-orang yang dikatakan sebagai Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba. Orang-orang Syiah itu, yang Syiah yang jenis itu, yang membenci Abu Bakar dan Umar. Semuanya memang munafikun. Tayyib. Puak ini puak itu munafikun, kata para ulama. Fahuwa aula bidzalik. Sebentar. Orang yang seperti ini lebih layak untuk dibenci. Iya. Munafikun lebih layak dibenci. Walidzalika qil, maka dari itu dikatakan inna hubbahuma min faraididdin. Sesungguhnya kecintaan pada Abu Bakar dan Umar itu termasuk dari kewajiban agama ini, bahkan masuk dalam apa? Prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Waqil, dan dikatakan innahu yurja ala hubbihi ma yurja ala tauhidi minal ajr. Diharapkan dengan sebab, ala di sini sababiyah, disebabkan karena seseorang cinta pada Abu Bakar dan Amr, diharapkan mendapatkan pahala sebagaimana diharapkan pahala dari atau dengan sebab tauhid. Walaupun jelas levelnya lain-lain. Tauhid ini kecintaan tertinggi untuk Allah tentunya. Tapi ya itu apa? Memang ini termasuk prinsip-prinsip Ahlus Sunnah.
Prinsip Ahlussunnah tertinggi tentunya masalah apa? Tauhidul uluhiyah, ma'ruf. Tapi ini juga prinsip masalah cinta pada Abu Bakar dan Umar. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil jumlah secara globalnya, kita habiskan bab yang ini ya insyaallah. Anna hubba auliyaillah, bahwasanya mencintai para wali Allah min alamati kamalil iman, termasuk alamat kesempurnaan iman. Tapi dengan sudut pandang yang betul, siapa wali Allah? Bukan seperti yang ditulis oleh salah seorang penulis dari Mesir itu. Dia membuat kitab tobakot para wali, tapi wali pola sufiyah. Kemarin ada ikhwah yang menampilkan di status itu, kitab yang dicetak di Mesir. Sekedar kita tak perlu baca dalam-dalam, kita baca daftar isinya di belakang. Dituliskan di situ apa itu? Man nadhara ila surrati syekh dakhala jannah. Barang siapa melihat ke pusatnya Syekh Fulan itu, dia masuk surga. Oh, dahsyat. Kita lihat pusatnya. Dan ada kalam-kalam yang naudzubillah, barang siapa menjaga apalah itu najisnya Syekh, dia akan dapat pahala begini-begini. Ini bukan alamat cinta Syekh. Syekhnya aja nggak jaga najisnya dia sendiri. Tapi naudzubillah kalau masyarakat ditipu oleh sufi-sufi macam itu. Bukan wali dianggap wali. Tayyib kama anna bughdahum min alamatin nifaq. Sebagaimana membenci para wali termasuk alamat kemunafikan. Jelas wali yang tertinggi adalah yang iman dan takwanya tertinggi, yaitu Nabi dan Rasul, kemudian sahabat, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Mereka itulah aulia yang sebenar. Wa waliyullah, wali Allah itu manjama'a bainal imani wat taqwa. Orang yang menggabungkan antara iman dan takwa. Bukan khurafat dan kemalasan. Oh, saya sudah sholat, cuma kalian yang tak tahu. Seperti yang didapatkan di pulau di sana itu. Ketika sering syekhnya itu tak sholat di masjid, padahal nyuruh orang sholat di masjid. Maka orang-orang tengok ketika adzan sampai iqamat, sampai selesai salam ada yang tengok. Tidur terus. Nah, ketika syekhnya keluar, ditanya, Syekh, Anda nggak sholat? Saya sholat. Syekh, saya lihat ada tidur. Tak, yang kau lihat tidur itu korin saya. Oh, cari alasan. Pemalas-pemalas sudah. Naudzubillah, ini bukan wali ini. Thayyib. Kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, fa mahabbatu auliya illah wa ahbabih, mencintai para wali Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai wali Allah. Kalau wali pasti cintanya ya cinta yang syariah tentunya. Umuman, secara umum, minal iman, ini bagian dari iman. Cinta sesama mukmin aja bagian dari iman. Wahiyya min a'la maratibih, dan ini termasuk level iman yang tertinggi. Telah kita lewati. Apa itu? Level iman tertinggi adalah al-hubbu wal bughdu fillah. Wa bughduhum muharram. Membenci para wali adalah diharamkan. Fahuwa min khisalin nifaq. Kebencian pada wali Allah itu termasuk karakter kemunafikan. Li'annahu mimma la yatadhaharu bihi ghaliban. Tayyib. Karena apa? Kebencian pada wali biasanya tidak akan ditampakkan oleh orang-orang. Ya, amalan hati. Apalagi kalau memang ini adalah wali, orang tidak sembarang berani menampilkan kebencian. Lihat dia di masyarakat mana dulu tapi ya. Wa man tadzahara bih, barang siapa menampilkan kebencian tadi, faqad tadzahara bi nifaqih, berarti dia telah menampilkan kemunafikannya, seperti Syiah Rafidhah terang-terangan mengutuk Abu Bakar, Umar, mengutuk Aisyah dan seterusnya. Fahuwa syarrun mimman katamah, orang ini lebih buruk daripada orang yang merahasiakan. Lebih buruk dari sisi apa? Dari sebagian sisi sih, yaitu dari sisi mematikan syiar. Dia terang-terangan berani seperti itu, menunjukkan memang apa? Syiar Islam semakin melemah di tempat itu. Wa akhfah, daripada orang yang merahasiakannya. Baik. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya. Iya, jom mari.
Assalamualaikum.